Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan salat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan salat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Abdul Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakan dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan salat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata ada golongan orang yang rajin mengerjakan sholat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka. Dirangkum dari beberapa sumber, berikut adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan sholat. 1. Sholat tapi mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan yang masuk dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. 2. Salat tapi suka bergunjing. Salah satu yang biasa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai memfitnah. Jangan sampai ibadah salat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah keburuk sangkaan atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Salat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan dari Abu Ya'la dan Tabarani, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. 4. Sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan, tetap merupakan perbuatan dibenci Allah. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah dan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amal-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 105 Allah berfirman, "Sungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Salat tapi minum khamar. Khamar atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamar atau minuman keras juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Awar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya,
maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagai mati-matinya orang yang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat yang beriman, itulah 5 golongan orang yang mengerjakan sholat tapi masuk neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghoyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghoyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghayu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka, yaitu ketika mereka disuruh untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu."
Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat, atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah